Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi Mendeley, yang dimana aplikasi Mendeley ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan dalam manajemen referensi, contohnya dalam penyusunan citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, sehingga berbagai data atau referensi yang kita miliki, misalnya artikel, jurnal, buku, ataupun sumber lainnya, dapat dikelola dengan baik dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley. Nah, apa sih kelebihan aplikasi ini dibandingkan dengan banyaknya software lain yang juga memiliki fungsi yang hampir mirip dengan aplikasi ini? Nah, Mendeley ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, Mendeley dapat kita download secara gratis. Yang kedua, Mendeley ini juga memiliki fitur yang berlimpah dan juga dapat kita akses secara online maupun offline. Yang ketiga, aplikasi ini juga memiliki dua modul, yang pertama model desktop dan kedua dalam bentuk web, dan masih banyak kelebihan yang lainnya dibandingkan dengan aplikasi pengelola referensi lainnya. Nah, oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan Mendeley ini di halaman web. Yang pertama, langsung saja kita ketikkan Mendeley pada web browser atau perambar yang Anda gunakan, atau bisa langsung akses laman web http mendeley.com. Nah, nanti akan muncul halaman utama Mendeley. Nah, selanjutnya kita pilih yang sesuai dengan laptop yang kita gunakan. Karena laptop saya Windows, maka yang saya pilih adalah download now for Windows. Nah, ini secara otomatis yang muncul di sini menyesuaikan dengan laptop yang kita punya. Misalnya kalian punya MacBook, ya tinggal pilih aja, ini ada pilihannya, dan spesifikasi yang lain bisa menggunakan yang lainnya. Nah, sambil menunggu download aplikasi selesai, kita wajib membuat akun baru dengan cara klik register now for free. Nah, ini tinggal kita masukkan email yang aktif ya untuk membuat akun baru. Kita tuliskan email kita. Klik continue. Nah, ini kita isikan nama depan ya. Nama depan. Kemudian nama belakang. Dan masukkan password. Nah, ini mencakup minimal 8 karakter. Terdapat setidaknya 1 angka, campuran antara huruf besar dan huruf kecil juga. Kemudian ada minimal terdapat 1 simbol. Setelah itu klik register. Nah, setelah berhasil, maka nanti kita akan cek email kita ya. Buka email dari Elsevier, kemudian apabila tidak ada di inbox, maka cari di spam. Nah, setelah itu klik confirm email. Nah, untuk melakukan verifikasi akun. Jadi itu wajib ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan begini, berarti Anda sudah bisa menggunakan aplikasi Mendeley dengan akun yang kita punya. Oke, sekarang kita mulai melakukan proses instalasi Mendeley. Nah, setelah di-download, buka file X tersebut dan lakukan proses instalasi. Ini ada gambar Mendeley, di situ kita klik 2 kali. Dia nanti akan muncul dialog box ya. Ini kita klik next saja, kemudian I agree. Lokasi foldernya di mana, di sini bisa dilihat.
kemudian install, kita klik install. Oke. Nah, maka proses instalasi Mendeley mulai berjalan. Kita tunggu beberapa saat hingga benar-benar selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Kita klik finish. Kemudian kita sudah bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini dengan akun baru yang tadi kita daftarkan pada website Mendeley. Nah, sekarang kita tinggal buka aplikasi Mendeley-nya yang ada pada desktop laptop pada masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke program aplikasi Mendeley-nya. Nah, isikan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah itu, jangan lupa untuk mengklik stay sign in. Ini agar supaya nanti kita ketika masuk ke aplikasi Mendeley ini tidak memasukkan password dan email lagi. Nah, kemudian klik sign in. Nah, akan muncul notifikasi Mendeley belum terinstall ke Microsoft Word. Nah, ini kita klik install now untuk mengintegrasikan aplikasi Mendeley ini dengan Word. Oke, ini tandanya sudah terinstall ya. Sekarang kita masuk ke Word untuk mengecek apakah aplikasi Mendeley ini sudah terintegrasi pada Word kita. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada tulisan insert citation, kemudian ada Mendeley, berarti ini tandanya aplikasi Mendeley ini sudah terintegrasi dengan Word ya. Sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Bisa dilihat pada tampilan aplikasi ini. Pada bagian kiri atau panel kiri ini terdapat folder, baik itu seluruh referensi yang kita miliki ataupun yang telah kita klasifikasikan ke dalam folder. Nah, kemudian panel sisi kanan ini adalah detail informasi mengenai masing-masing referensi atau dengan kata lain metadatanya. Nah, sekarang kita ke tahap membuat library. Seperti yang kalian bisa lihat ya, di perpustakaan kita ini masih kosong atau belum ada referensi yang kita masukkan ke dalamnya. Nah, sekarang kita mau memasukkan berbagai referensi itu, dan di sini kita bisa menggunakan beberapa cara yang sederhana ataupun cara yang lebih panjang langkah-langkahnya. Nah, di sini saya akan fokuskan pada cara-cara yang simpel saja. Di sini ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk memasukkan file. Yang pertama, add file. Nah, ini add file ini bisa memasukkan file-file yang sudah ada pada penyimpanan data kita. Bisa di-add satu-satu filenya, misalnya file PDF dan yang lainnya. Nah, ini saya mencoba untuk memasukkan file PDF-nya ya. Saya pilih dulu tempat penyimpanannya. Kemudian saya masukkan ini, kita klik open. Nah, ini nanti akan otomatis masuk. Nah, akan otomatis masuk ke panel tengah ini dan otomatis juga informasinya akan terbagi. Ini bisa dilihat, sini sudah tertulis judulnya, kemudian penulisnya siapa,
tahunnya diterbitkan, dan di jurnal mana juga diterbitkan, sudah jelas ya di sini kapan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kemudian yang kedua kita gunakan adalah add folder. Nah, cara kedua ini tinggal kita memasukkan folder yang dimana folder itu telah berisi PDF atau file-file terkait referensi yang kita ingin masukkan ke dalam aplikasi ini. Misalnya dari buku kah, artikel, dan yang lainnya. Ini saya pilih satu folder ya. Misalnya ini folder penanganan atau kebijakan. Ya, kita pilih salah satu. Nah, ini sudah masuk ya secara otomatis. Jadi file-file PDF-nya otomatis masuk ke panel kanan ini. Jadi kita nggak usah masukkan satu persatu seperti pada cara pertama tadi. Sini sama juga sudah jelas semuanya. Kalau kita klik kanan bisa dilihat di sini metadatanya pada panel kanan sudah jelas, ada judulnya, tahun penerbitannya, abstraknya, sampai juga dengan PDF-nya juga ada di sini. Jadi metadata ini memudahkan kita untuk melihat rinciannya. Kemudian kita gunakan cara ketiga, yaitu watch folder. Watch folder ini bisa memasukkan lebih dari 2 atau 3 folder sekaligus. Nah, di sini saya coba pilih folder yang sudah saya siapkan ya. Misalnya untuk folder yang ingin saya masukkan yaitu ini folder arah kebijakan, saya centang, kemudian ini yang kedua, oke. Nah, otomatis dia akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini. Jadi kita tidak usah capek-capek lagi masukkan satu persatu filenya. Tetapi ada lagi cara yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk memasukkan file PDF atau file berbentuk lain, misalnya RIS. Itu bisa kita gunakan ini entry manual. Nah, entry manual ini bisa kita masukkan satu-satu, misalnya tapi kita harus siapkan dulu PDF-nya, PDF artikelnya misalnya ya. Di sini saya coba buka file PDF yang sudah saya siapkan. Saya pakai ini saja ya, dari jurnal. Tunggu. Ini oke, ini kita coba pakai ini file PDF-nya. Oke, ini saya sudah siapkan artikelnya. Nah, artikel dari jurnal GSIC, komentaris. Nah, ini sudah terlihat dengan jelas ya siapa nama penulisnya, Fajar. Nah, ini kita copy paste saja nama penulisnya. Nanti kita isikan di sini. Kita paste di last name, first name. Nah, ini kita seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ini kita tinggal blok saja, kemudian paste di sini. Nah, nanti otomatis akan tercantum nama depan dan nama belakangnya. Oke, selanjutnya kita tuliskan nama jurnalnya. Ini kita copy dulu, kemudian masukkan ke metadatanya. Oke, paste saja. Kemudian kita lihat lagi tahun penerbitnya kapan ya, tulis di sini. Mungkin ini saja ya yang bisa kita masukkan. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa memasukkan sendiri ke metadata ini ya. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini kita klik save.
Nah, ini sudah masuk ya. Namun memang metadatanya itu belum lengkap seperti pada saat kita impor langsung uh, file atau folder yang kita punya. Jadi ini belum ada PDF-nya. Di sini bisa dilihat kurangnya seperti itu. Bagaimana caranya untuk memasukkan PDF? Sama saja seperti tadi, kita entry manual, masukkan PDF yang sudah kita siapkan, nanti akan terisi otomatis juga. Nah, ini ada juga cara lain untuk memasukkan referensi yang kita punya ataupun kita belum memiliki referensi tersebut, baik itu dalam bentuk file ataupun dalam bentuk PDF, artikel dan lain-lainnya. Kita masuk ke Google. Kita ketikkan Google Scholar, kemudian kita pilih sini, pilih yang ini aja ya, Google Scholar. Nah, ini kita pilih yang ini ya, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini tempat kita untuk mendapatkan referensi terkait dengan karya ini yang ingin kita tulis. Di sini banyak sekali, baik dari buku, artikel, dan yang lainnya. Caranya ya tadi ya, itu kemudian tuliskan Google Scholar di Pranda atau Google. Kemudian sini kita tuliskan apa yang ingin kita cari. Nah, sini saya tulis contohnya penanganan COVID-19. Oke, ini yang saya pilih. Ini ya, saya pilih analisis kebijakan penanganan atau ini alternatif skenario penanganan. Caranya klik yang tanda petik 2 ini, kemudian klik ini referensinya. Nah, ketika kita klik ini, nanti akan otomatis terdownload. Namanya akan otomatis terdownload. Nah, usahakan untuk memilih judul artikel yang memiliki file PDF. Bisa dilihat di bagian kanan sini ada tanda PDF. Nah, kalau ini tandanya sudah memproses untuk mendownload file tersebut dalam bentuk save. Nah, oke, ini sudah selesai. Nah, oke, sudah selesai ya. Nah, kita kembali ke Google aplikasi Mendeley. Nah, caranya memasukkannya itu file, kemudian klik import, paste, pilih file yang tadi kita sudah download. Ini tadi Scholar 2 ya, dalam bentuk RIS, jadi bukan dalam bentuk PDF. Nah, nanti akan otomatis juga akan masuk ke sini file tersebut. Ini sudah masuk. Nah, sudah masuk. Oke, ini adalah salah satu caranya. Ada juga cara yang lain, misalnya dengan entry manual menggunakan nomor DOI. DOI itu biasa sudah ada pada artikel yang terupload atau tersubmit atau terpublikasi di aplikasi di jurnal. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari software ini, yaitu membuat citasi ataupun bibliografi. Dalam hal ini daftar pustaka secara otomatis ataupun citasi otomatis. Namun terlebih dahulu kita harus menginstal atau mensinkronkan antara Mendeley Desktop ini dengan Microsoft Word. Nah, tadi kan di langkah awal itu sudah kita install ya ke Microsoft Word-nya, aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini di Microsoft ini bisa dimana kita akan menuliskan atau membuat karya ilmiah kita. Nah, tandanya adalah dengan tampilan Microsoft Word seperti ini.
Ini menandakan bahwa proses sinkronisasi antara Mendeley desktop dengan Microsoft Word kita telah berhasil ya. Ada tulisan itu. Nah, ini sudah ada muncul, artinya sinkronisasi kita sudah berhasil. Di sini ada insert citation, kemudian ada open Mendeley, ada tulisannya juga, tulisan penulisan atau style penulisan. Jadi kita nanti bisa memilih jenis tulisannya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah letakkan kursor di akhir kalimat ini. Jangan lupa spasi sebelumnya, kemudian kita masuk ke menu reference, pilih insert citation. Nah, ini akan muncul kotak dialog kecil seperti ini. Di sini kita bisa mencari referensi dengan mengetikkan penulis judul artikel ataupun tahun. Nah, akan otomatis muncul seperti ini, tinggal kita pilih. Kalau sudah muncul kita oke. Selanjutnya akan muncul citasi otomatis ya. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, ini sudah muncul citasi yang kita inginkan. Ini menggunakan gaya penulisan atau kita ganti saja menjadi apa ya, penulisan apa. Oke, ini sudah. Kalau kita mau tambahkan lagi, coba kita buat lagi contoh kutipan kedua, dalam kutipan kedua sama seperti sebelumnya, insert citation, kemudian klik nama penulis kah atau judul artikelnya. Nah, nanti akan otomatis juga muncul atau tersitasi secara otomatis di Microsoft Word-nya. Oke, ini sudah ya, contoh kutipan keduanya sudah selesai. Nah, misalnya kalau mau menambahkan lagi bisa, atau ada dua penulis dalam satu kutipan ini, atau kita parafrase tulisan beberapa artikel, bisa kita tambahkan lagi ini. Nah, terserah ya, namanya siapa, judulnya nanti akan otomatis juga tercantum citasinya. Nah, ini saya contohkan lagi contoh kutipan ketiga. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, insert citation, kemudian tuliskan namanya, nama penulis atau judul penulis. Ini ya, tuliskan, terserah dari teman-teman mau masukkan siapa. Yang penting maksudnya di sini kita sudah mengutip tulisan dari artikel yang kita sudah baca tentunya sebelumnya. Nah, nanti akan dan ingin kita cantumkan pada kutipan ini. Nah, tinggal menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley, tuliskan kutipannya, kemudian klik insert citation. Nah, nanti akan otomatis muncul. Oke, nah itu cara pembuatan citasi otomatis ya. Nah, selanjutnya kita membuat daftar pustaka otomatis. Nah, terlebih dahulu kita ketikkan judulnya daftar pustaka, kemudian kita perbaiki letaknya. Oke, sudah. Nah,
Caranya adalah dengan menuju ke insert bibliografi, maka oke, ini sudah ya, klik bibliografi. Nah, maka daftar pustaka akan tersusun secara otomatis seperti ini. Kita juga bisa memilih style yang lain. Ini tergantung dari apa yang dipersyaratkan ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini kita mau ubah saja ke apa ya? Apa style, silakan klik. Oke, ini otomatis ubah tulisannya. Nah, oke, seperti itu, gampang kan? Jadi ini sangat-sangat memudahkan kita untuk menyusun artikel. Apakah itu juga untuk menyimpan referensi yang kita sudah kumpulkan atau yang lainnya. Nah, jadi untuk penggunaan aplikasi Mendeley ini sebenarnya masih banyak keunggulan atau fungsi-fungsi lainnya. Tetapi mungkin untuk tutorial kali ini saya hanya mentutorialkan cara penggunaan citasi, cara pengetikan penyusunan citasi dengan aplikasi Mendeley, cara membuat daftar pustaka otomatis dengan aplikasi Mendeley, dan ini ada lagi. Ini saya contohkan untuk meng-highlight tulisannya atau menstabilo artikel yang sudah kita baca. Di sini bisa saya contohkan, misalnya ini artikelnya. Saya ingin menstabilo atau meng-highlight beberapa kutipannya ya. Saya akan blok dulu terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya bisa ganti warnanya, mau ganti warna kuning atau apa terserah. Nah, ini udah ya. Kemudian kita klik note. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa yang ingin kita tuliskan terhadap kutipan ini. Nah, nantinya bisa kita gunakan kembali ketika kita ingin menggunakan referensi ini di artikel-artikel selanjutnya. Jadi ini akan tersimpan selamanya selama kita masih memiliki akun Mendeley yang kita sudah daftarkan pada awal tutorial tadi ya. Nah, oke, ini sangat-sangat membantu. Seperti ini saya contohkan menulis note-nya. Nah, ini oke, sudah ya. Jadi nanti kalau kita buka dia tetap akan ada tulisan atau catatan yang kita berikan pada kutipan ini, sehingga nanti memudahkan kita. Oh, saya pernah membuat kutipan seperti ini, atau membuat tulisan catatan terkait artikel yang telah saya baca. Nah, saya contohkan lagi 2 ini, jadi bisa sampai 2, 3, 4, terserah kita sampai berapa yang ingin kita highlight. Nah, oke. Sekian tutorial Mendeley pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun mungkin bisa juga mengirimkan pertanyaan atau saran dan kritiknya terkait video yang sudah saya buat ini di email saya umuhabibahghafar@gmail.com. Mungkin itu saja tutorial pada video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan selamat mencoba aplikasi Mendeley ini. Semoga dimudahkan ya, mulai dari instalasi, menambahkan referensi, membuat citasi otomatis, membuat daftar pustaka otomatis, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semua.